Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara dan sahabatku yang insyaallah senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya Al-Faqir untuk menyampaikan suatu hadis, untuk menyampaikan sebuah hadis yang mana hadis ini sangat menarik sekali. Apabila kita padu-padankan dengan hadis-hadis tentang fadhail amal, dan juga bisa kita padu-padankan dengan hadis-hadis tentang ancaman. Hadisnya tertera di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hadisnya seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahiro, ada 4 permata fi jismi bani Adam, di dalam tubuh anak Adam, yaitu kita semua manusia. Yujaluha arba'atu asya'a, yang bisa hilang gara-gara 4 hal. Amal jawahiru, maka 4 permata yang ada di dalam tubuh manusia tersebut, anak Adam. Yang pertama adalah fal aqlu, yaitu akal, wadinu, dan agama, wal haya, dan rasa malu, wal amal soleh, dan amal soleh. Sahabat dan saudaraku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi manusia kita semua itu sudah dibekali dengan 4 hal, dibekali dengan 4 permata di dalam tubuh kita yang sangat-sangat luar biasa. Dan 4 permata tersebut menurut hadis ini adalah yang pertama akal, di mana akal itu kita bisa mengetahui mana yang enak, mana yang gak enak, mana yang wangi, mana yang tidak wangi, mana yang bagus dan mana yang tidak bagus. Lalu setelah akal ini, permata yang pertama, kita digunakan dengan baik dan benar, maka kita juga dibekali dengan permata yang kedua, yaitu ad-din, agama, di mana agama itu mengatur kita, mengajari kita tentang berbagai macam hukum-hukumnya untuk mengatur kehidupan kita sehingga menjadi kehidupan yang sesuai dengan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang ada di dalam agama dan akal yang kita pergunakan dengan baik dan benar, maka setelah kita mengetahui mana yang wangi dan mana yang tidak wangi, dengan adanya agama ini kita akan mengetahui lagi mana wangi yang boleh kita cium dan mana wangi yang tidak boleh kita cium. Itu sebagai contohnya. Lalu selanjutnya permata yang ketiga yang ada di dalam tubuh anak Adam, yaitu kita semua, yaitu adalah wal haya'u, dan rasa malu. Rasa malu adalah permata yang ketiga. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi rasa malu ini, al-haya ini, menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah al-haya'u nafsiyun,
Al-hayu nafsiyun itu adalah rasa malu yang dimiliki oleh semua manusia. Seperti kita menampakkan aurat kita, itu kita harusnya malu. Itu namanya adalah hayaun nafsiyun. Kita memiliki badan yang bau, tidak enak untuk dicium, tidak sedap untuk dipandang. Kita malu, maka kita perbaiki dengan memakai pakaian yang bersih dan memberikan parfum. Dan al-hayaun nafsun ini dimiliki oleh semua manusia, dan binatang tidak memilikinya. Lalu yang kedua adalah al-haya'u imaniyun. Apa itu al-haya'u imaniyun? Kata Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau mengatakan, ayyamna al-mu'min min fi'lil ma'asyi khaffa minallah. Saya ulang, ayyamna al-mu'min min fi'lil ma'asyi khaffa minallah. Jadi hayaun imaniyun adalah rasa malu yang dapat mencegah seorang mukmin dari berbuat maksiat karena takut akan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat dan saudaraku yang insyaallah selalu mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rasa malu ini, setelah kita mengerti berbagai macam hal tentang ilmu agama, hukum-hukum agama, maka dibatasi, dibentengi dengan rasa malu, maksudnya sehingga tidak mengikuti hawa nafsu yang nanti akan membuyarkan semua pengetahuan kita. Lalu yang keempat adalah permata yang keempat yang ada pada Bani Adam, yaitu manusia, kita semuanya, wal amalu sholih, yaitu amal soleh, amal kebaikan. Setelah kita bisa menggunakan akal dengan baik, mengerti tentang hukum-hukum agama, membatasi hawa nafsu dengan rasa malu, terutama al-haya'u imaniyun, maka yang keempat adalah buahnya, permata yang keempat adalah buahnya, yaitu adalah amal soleh. Lalu 4 permata ini dapat hilang dengan 4 hal, oleh 4 hal. Yang pertama adalah fal ghadabu yuzil aqlu. Marah-marah itu akan menghilangkan akal. Maka dari itu janganlah kita terus mengikuti hawa nafsu amarah kita, agar akal kita tetap bisa kita kendalikan dengan baik dan benar. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan, la taghdab walakal jannah, la taghdab walakal jannah. Jangan marah-marah, jangan membenci, walakal jannah, maka bagimu surga. Lalu wal hasadu, dan hasud, iri dengki, itu yujiludin, wal hasadu yuziludin. Dan hasud, iri dengki itu dapat menghilangkan agama. Sebanyak apapun pengetahuan tentang ilmu agama, sebanyak apapun pengetahuan tentang hukum-hukum agama, apabila di hatinya ada perasaan hasad, maka dia akan melupakan tentang hukum-hukum agama tersebut. Maka dari itu mari kita jaga diri kita daripada sifat hasud ini. Lalu yang ketiga, atoma dan serakah, hurufnya bolong semua, po mim ain, serakah. Itu yuzilul haya, itu dapat menghilangkan rasa malu. Benteng rasa malu kita akan hancur, akan porak-poranda disebabkan oleh rasa serakah itu sendiri. Lalu yang keempat adalah wal ghibah, dan ghibah yuzilul amal soleh, dapat menghilangkan amal soleh. Setelah kita bersusah payah mencari amal soleh, menjaga akal, menghidupkan agama dengan hukum-hukum dan peraturannya, dan membatasi hawa nafsu dengan rasa malu, lalu kita tidak bisa menahan ghibah, mengatakan keburukan orang lain meskipun itu benar,
maka amal soleh yang sudah kita raih itu akan hilang begitu saja. Jamaah, saudara-saudara, sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal tadi sudah saya sebutkan bahwa jika hadis ini dipadu-padankan dengan hadis-hadis fadhail, maka itu akan sangat menarik sekali. Karena banyak hadis-hadis yang mengatakan, yang menceritakan tentang fadilah amal. Seperti contoh, orang yang maksud saya seperti yang tertera di dalam kitab Tanqil Qaul, dikatakan di dalam kitab tersebut bab pertama, yaitu bab tentang fadilah amal, bab tentang fadilah ilmi wal ulama, fadilah ilmu dan ulama. Dikatakan di dalam kitab tersebut seperti ini: barang siapa man nadhar ila wajil alimi, barang siapa yang melihat wajahnya orang alim, wajahnya ulama, khairul laka, maka lebih bagus bagimu, min alfi farosin, daripada 1000 kuda, tasodakta, yang kau sodakohkan biha, kuda tersebut, fi sabilillah, di jalan Allah. Dari hadis ini kita dapat suatu kesimpulan, begitu mudahnya kita mendapatkan amal soleh hanya dengan perasaan gembira melihat wajahnya ulama, melihat wajahnya kekasih Allah, maka kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, yaitu pahala yang melebihi daripada pahala bersedekah 1000 kuda di jalan Allah. Tapi juga jika kita padukan dengan hadis ini, maka dengan hanya bergibah, wal ghibatu yujil amal soleh, dengan hanya bergibah maka amal kebaikan kita pun akan hilang. Maka dari itu, marilah yang pertama kita menjaga akal kita agar dapat digunakan dengan baik dan benar. Pelajari ilmu-ilmu agama, hukum-hukumnya, peraturan-peraturan yang ada di dalam agama, terutama masalah ibadah-ibadah yang wajib. Karena mencari ilmu untuk ilmu hal yang berkaitan dengan diri kita, termasuk ibadah-ibadah yang wajib, itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis di dalam kitab Ta'alim wa Ta'alim, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Lalu setelah itu kita juga harus menjaga hawa nafsu kita dengan menguatkan, dengan memupuk terus rasa malu, terutama al-haya'ul imaniyun, yang mana al-haya'ul imaniyun ini tadi sudah saya katakan, yaitu ayamna al-mu'min min fi'il ma'asi khawfa minallah, rasa malu yang dapat mencegah seorang mukmin dari berbuat maksiat karena takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu kita jaga amal soleh yang sudah kita raih, kita jaga amal soleh yang sudah kita perjuangkan dengan tidak berghibah. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku yang insya Allah senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin untuk sementara sekian dulu dari saya. Dan saya paham, saya yakini bahwa pengetahuan keilmuan saya memang sangat sedikit, tapi keinginan saya untuk menyampaikannya begitu besar. Keinginan saya yang begitu besar ini sehingga memberanikan diri saya untuk menyampaikan satu hadis ini yang saya rasa itu sangat-sangatlah penting agar kita semua dapat menjaga diri kita daripada godaan syaitan, dapat menjaga diri kita agar tetap dapat meningkatkan ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan ilmu yang sedikit ini saya pahami mungkin banyak salahnya. Untuk itu, apabila ada banyak kesalahan dari penyampaian saya mohon saudara-saudara dan sahabat semua
dapat memakluminya, dapat memahaminya, dan juga saya persilakan untuk mengkritik. Saya persilakan untuk memberikan kritikan yang membangun. Dan sekali lagi saya mohon maaf, bukan maksud untuk menggurui, saya hanya berbagi saja. Yang sudah tahu mungkin diingatkan, yang belum tahu mungkin jadi tahu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.